Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hasan dari tingkat 3BD3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan dengan sasaran masyarakat umum yang ada di dunia maya. Dengan tujuan umum supaya masyarakat umum mengetahui betapa pentingnya membeli dan mengkonsumsi makanan dan jajanan sehat. Dengan tujuan khusus supaya masyarakat umum mengetahui pengertian jajanan sehat, masyarakat umum mengetahui ciri-ciri jajanan sehat, masyarakat umum mengetahui komponen makanan sehat, masyarakat umum mengetahui dampak jika kita membeli dan mengkonsumsi makanan jajanan yang tidak sehat, masyarakat umum mengetahui pencegahan supaya tidak jajan sembarangan. Baik teman-teman, sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk menyebutkan topik pembahasan kali ini. Yang pertama, pengertian jajanan sehat. Yang kedua, ciri-ciri jajanan sehat. Yang ketiga, komponen makanan sehat. Yang keempat, dampak jika kita membeli dan mengkonsumsi makanan dan jajanan yang tidak sehat. Yang kelima, pencegahan supaya kita terhindar dari jajanan sembarangan. Nah, teman-teman, di sini ada pertanyaan nih. Apa sih yang dimaksud dengan jajanan sehat? Yang ada di pikiran teman-teman mengenai jajanan sehat itu seperti apa? Yuk, jawab bareng-bareng yuk. Jajanan sehat dapat diartikan jajanan yang bersih, aman, sehat, bergizi, dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Makanan atau jajanan dapat didefinisikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Baik teman-teman, selanjutnya adalah ciri-ciri jajanan sehat. Ciri yang pertama adalah bersih. Karakteristik bersih ini dapat diartikan tempat dan penjualnya bersih, bebas dari binatang, pembawa kuman, dan bebas dari kotoran dan debu. Selain itu, wadah bersih dan tertutup. Kemasan tidak rusak, tidak basi, bentuk rupa, bau, dan rasa tidak menyimpang dari keadaan normal. Nah, itulah ciri-ciri jajanan sehat dalam kategori bersih. Jadi teman-teman harus memilah dan memilih nih dalam membeli jajanan makanan. Diusahakan teman-teman kalau membeli jajanan itu dalam kondisi wadahnya itu bersih dan tertutup, supaya terhindar dari binatang, pembawa kuman, atau bebas dari kotoran dan debu. Selanjutnya, ciri-ciri jajanan sehat yang kedua yaitu aman. Aman di sini dapat diartikan bebas dari bahaya biologis, bebas dari bahaya kimia, dan bebas dari bahaya fisik. Bahaya biologis berupa mikroba patogen, contohnya seperti bakteri, virus, protozoa, dan lain-lain. Sebagai contoh, jika ada makanan atau jajanan yang sengaja wadahnya terbuka, itu pasti akan mengundang pengaruh dari lingkungan luar. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada bakteri, virus, protozoa, dan lain-lain. Nah, ada juga suatu ketika apabila ada konsumen datang menghampiri untuk jajan makanan yang sengaja terbuka tadi, tiba-tiba si konsumen ini mencomot makanan tersebut yang terbuka wadahnya. Kita tidak tahu apakah tangan si konsumen ini bersih atau tidak, atau bebas dari virus atau bakteri atau tidak, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus memilah dan memilih makanan atau jajanan apa nih yang harus dibeli. Sebagai contoh tadi, teman-teman harus membeli makanan atau jajanan yang dengan wadah yang tertutup. Selanjutnya itu bahaya kimia. Bahaya kimia berupa cemaran zat kimia, misalnya tidak terlalu kenyal, warna makanan tidak mencolok, rasa tidak pahit atau getir, dan pastinya tidak memakai pengawet, pewarna, pemanis, dan penyedap rasa, dan lain-lain. Selanjutnya bahaya fisik. Bahaya fisik berupa benda asing yang ada di dalam makanan. Selanjutnya, ciri-ciri jajanan sehat yang ketiga yaitu bergizi. Selain belum tentu aman, semua jajanan juga belum tentu memenuhi syarat kesehatan. Tubuh membutuhkan jenis menu yang seimbang, yang artinya lebih banyak karbohidrat dan membatasi lemak serta protein sesuai kebutuhan saja. Bila terus mengkonsumsi bukan menu seimbang, selain akan kelebihan berat badan, juga bisa terancam kekurangan zat gizi tertentu. Mengapa? Karena berbagai menu tersebut umumnya kaya lemak dan gula, sehingga jumlah kalori melebihi kebutuhan tubuh. Sedangkan kandungan gizi menu jajanan pada umumnya cenderung kehilangan zat gizi akibat bahan baku biasanya sudah tidak segar dan pengolahan pun dengan panas yang tinggi.
Selanjutnya, komponen makanan sehat. Kebutuhan nutrisi yang bisa diperoleh dari makanan bergizi diantaranya yang pertama adalah protein. Protein ini fungsinya untuk pertumbuhan, kesehatan, dan menjaga tubuh. Protein membantu pembentukan seluruh bagian tubuh, bukan hanya otot saja. Mulai dari sel, tulang, kulit, dan rambut semuanya mengandung protein. Setidaknya 16% dari berat badan rata-rata seseorang terbentuk dari protein. Tak hanya itu, hormon, antibodi, dan substansi penting lainnya juga terbuat dari protein. Untuk bisa memenuhi kebutuhan protein, seseorang harus mengkonsumsi asam amino. Beberapa asam amino hanya bisa diperoleh dari makanan bergizi. Contohnya adalah daging, ikan, dan juga telur yang mengandung asam amino esensial. Sementara dari tanaman, yaitu kacang-kacangan, kedelai, gandum juga mengandung protein yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Meskipun diet rendah karbohidrat cukup populer, tetap saja tubuh memerlukan asupan karbohidrat untuk menjaga kesehatannya. Karbohidrat menjadi bahan bakar sistem saraf pusat dan juga otak, sekaligus melindungi dari serangan penyakit. Idealnya, sekitar 45-65% asupan kalori harian mengandung karbohidrat. Berikut contoh karbohidrat sehat seperti nasi, sereal, kentang, jagung, biji-bijian, dan sayuran kaya serat. Sebisa mungkin, hindari konsumsi karbohidrat yang dikemas dengan tambahan pemanis atau pengawet. Selanjutnya adalah lemak. Lemak sehat juga merupakan nutrisi yang penting untuk tubuh. Lemak menyokong fungsi tubuh seperti penyerapan vitamin, pembentukan sel, pergerakan otot, dan proses pembekuan darah. Idealnya sekitar 20-35% asupan kalori harian disuplai dari lemak sehat. Mengkonsumsi lemak sehat akan membantu menjaga kadar gula darah, mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes, serta meningkatkan fungsi otak. Tak hanya itu, lemak juga dapat menurunkan risiko kanker dan penyakit Alzheimer. Sumber lemak sebaiknya dipilah dengan benar-benar sehat, seperti dari kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan juga minyak sayuran. Hindari lemak jenuh seperti keju, daging merah, es krim, atau juga butter berlebihan dalam asupan harian. Selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Tubuh memerlukan 13 vitamin esensial untuk mengoptimalkan fungsinya. Setiap vitamin punya fungsi berbeda dalam tubuh. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menimbulkan penyakit. Tak hanya itu, vitamin juga merupakan sumber antioksidan yang bisa menjaga tubuh dari kerusakan akibat zat radikal bebas. Makanan bergizi bisa memenuhi kebutuhan vitamin seseorang, seperti dari sayuran dan buah-buahan. Contohnya vitamin A, tomat, wortel, dan hati sapi. Vitamin B berasal dari kacang merah dan daging sapi, dan vitamin C berasal dari buah-buahan yang segar. Selanjutnya itu mineral. Mineral ini sama pentingnya seperti vitamin. Mineral juga penting untuk menyokong fungsi tubuh termasuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Beberapa jenis mineral yang paling umum adalah kalsium, zat besi, dan zinc. Fungsinya beragam tergantung dari jenis mineralnya. Contohnya kalsium yang membantu transmisi sinyal saraf, menjaga tekanan darah stabil, dan membantu kontraksi otot. Sementara zat besi membantu pembentukan hormon serta sel darah merah. Contohnya kalsium berasal dari susu, keju, dan ikan laut. Yodium berasal dari garam, dan zat besi berasal dari tempe dan bayam. Jangan heran jika demi mendahulukan keuntungan, penjual jajanan memilih berwarna tekstil, penyedap berlebihan, minyak tak sehat, perenyah kimiawi, pemanis buatan, yang umumnya berpotensi menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari bila dikonsumsi terus-menerus untuk waktu lama. Jajanan jenis seperti itu ada di sekitar kita. Bukan saja bahan aditif berbahaya yang dicampurkan ke dalam makanan minuman jajanan, cara penyajiannya pun belum tentu menyehatkan. Penanganannya yang umumnya kurang higienis, pembuatannya yang berisiko tercemar entah air limbah dari mana, hampir pasti bahan bakunya belum tentu segar. Oleh karena itu akan berdampak pada masalah pencernaan, seperti sakit perut, sembelit, diare, muntaber, gastritis, usus buntu, dan lain-lain sebagainya. Berikut pencegahan agar tidak jajan sembarangan, yaitu dengan sarapan pagi dan membawa makanan ringan atau bekal makan siang.
Sarapan pagi adalah makanan paling penting dalam aktivitas harian. Sebab waktu sekolah penuh dengan aktivitas yang membutuhkan energi dan kalori yang cukup besar. Misalnya sarapan dengan mengkonsumsi 2 potong roti dan telur, 1 porsi bubur ayam, dan 1 gelas susu dan buah. Selanjutnya dengan membawa makanan ringan atau bekal makan siang untuk mencegah dan menjamin supaya tidak sembarangan membeli jajanan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan pada promosi kesehatan kali ini. Yang pertama, jajanan sehat itu adalah jajanan yang bersih, aman, sehat, bergizi, dan tidak ada zat-zat yang membahayakan. Yang kedua itu ciri-ciri jajanan sehat. Itu ada 3, yaitu bersih, aman, dan bergizi. Lalu ada komponen makanan sehat yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi tanpa komponen-komponen makanan ini, makanan yang kita konsumsi itu tidak ada artinya. Jadi komponen-komponen makanan ini itu harus sesuai dengan porsi masing-masing. Tidak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh dikurang-kurangkan. Dan ada juga dampak apabila kita membeli dan mengkonsumsi makanan dan jajanan yang tidak sehat itu akan berdampak pada masalah kesehatan, terutama pada masalah pencernaan. Bisa menimbulkan sakit perut, diare, sembelit, usus buntu, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir ada pencegahan nih supaya teman-teman terhindar dari jajanan sembarangan, yaitu teman-teman bisa melakukan sarapan pagi dan membawa bekal apabila teman-teman melakukan aktivitas di luar rumah. Nah teman-teman, itulah materi mengenai perilaku membeli dan mengkonsumsi makanan dan jajanan sehat. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahami bahwa betapa pentingnya mengkonsumsi makanan dan jajanan sehat. Dan semoga juga ilmu yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan teman-teman dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.